Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil laylah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Furqan, Kelurahan Sumur Batu, rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib kita, jamaah kita, seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, kita saat ini sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Maka tema pada kesempatan malam hari ini adalah tentang kaifa nasta'iddu liqudumi syahri Ramadan. Bagaimana kita menyiapkan diri menyongsong datangnya bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, at-taubatus shadiqah. Yang pertama, hendaknya kita banyak taubat kepada Allah. Taubat yang shadiqah, taubat yang benar-benar, taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha. Kenapa kita mesti taubat? Karena yang pertama adalah kita orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Selagi dia beriman, maka selagi itu pula dia senantiasa terikat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman adalah bertaubat kepadanya. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah agar kalian beruntung.
Jadi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang ingin beruntung, maka Allah tunjukkan caranya, Allah tunjukkan jalannya. Dan di antara jalan itu, di antara cara itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa diampuni, agar jiwa kita dibersihkan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan dan sekaligus juga memberikan contoh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Ketahuilah bahwasanya saya bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Jadi Rasulullah SAW yang dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sehari masih bertaubat kepada Allah sebanyak berapa Pak? 100 kali. Makanya di antara zikir pagi yang mesti kita rutinkan dan memang disyariatkan untuk dirutinkan, di antara yang dibaca adalah astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Belum lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Belum lagi istighfar kita saat selesai sholat dan berbagai macam kesempatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmakumullah. Jadi Allah perintahkan, Rasulullah juga perintahkan, sekaligus beliau juga contohkan. Di samping itu, kenapa kita mesti taubat? Karena seringkali para jamaah sekalian, kita tidak bisa atau kurang maksimal di dalam melaksanakan amal soleh, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebabnya bukan karena kita tidak mengerti, bukan karena kita tidak tahu, tapi kadang yang menjadi penghalang kita tidak melaksanakan satu amal soleh, satu kebaikan itu bukan karena ketidakmengertian, tetapi karena dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang belum mendapatkan maghfirah, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian ini pendapat para ulama. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Jawabul Kafi. Di dalam kitab tersebut beliau mengurai banyak hal, menjelaskan banyak hal. Di antaranya adalah menerangkan tentang atharudz dzunub wal ma'asi, efek atau akibat buruk daripada dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi jamaah sekalian, akibat buruk daripada suatu dosa tidak mesti berupa penyakit, tidak mesti berupa barang hilang, tidak mesti berupa banjir bandang, tidak mesti berupa musibah-musibah yang lainnya. Kadang akibat dari suatu maksiat itu adalah seseorang terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh beliau bahwa di antara atharudz dzunub min atharidz dzunubi wal ma'asi hirmanut tha'ah. Di antara efek buruk daripada dosa dan kemaksiatan itu adalah terhalangi dari ketaatan pada Allah. Bahkan bukan saja satu ketaatan, bisa jadi berderet ketaatan-ketaatan yang akhirnya tidak terrealisasi, tidak terlaksana. Kenapa?
gara-garanya adalah dosa dan maksiat yang belum mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang diceritakan dalam satu kitab itu mengadu, menyampaikan permasalahan dia terkait dengan kenapa dia tidak bisa melaksanakan satu ibadah padahal sudah niat, padahal sudah merencanakan. Maka sang guru ketika ditanya, ketika dimintai petunjuk, ya, ketika dicurhati tentang masalah ini, beliau mengatakan bahwa sebabnya adalah dosa-dosamu membuat kamu terbelenggu. Jadi dosa-dosa membelenggu pelakunya sehingga terhalang dari kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bahkan bukan hanya itu saja jamaah sekalian, bahkan akibat dosa dan kemaksiatan itu bisa jadi juga menjadi penghalang ilmu, penghalang sampainya ilmu kepada kita, atau menjadikan ilmu itu akhirnya tidak memberikan manfaat, atau kadang terhalang ilmu itu dalam pengertian susah faham, susah menghafal. Bahkan kadang-kadang gara-gara kemaksiatan apa yang sudah dihafal pun hilang, cepat hilangnya. Inilah yang kita bisa baca dalam satu bait syair, ya, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada sang guru, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku pernah mengadu, pernah menyampaikan kepada guruku Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya memberikan petunjuk agar tidak buruk hafalan, yaitu petunjuknya adalah untuk meninggalkan al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau juga memberikan kabar, memberikan pemberitahuan, ya, memberitahuku, ya, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi akibat dari satu kemaksiatan yang dilakukan itu tidak selalu bersifat materi, tapi bisa berakibat, ya, yang terkait dengan rohani, yang terkait dengan ilmi. Para hadirin sekalian rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi di antara yang perlu kita lakukan menyongsong datangnya bulan Ramadan, di mana di sana terhampar berbagai macam kebaikan, terhampar berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka adalah dengan membersihkan jiwa dengan cara bertaubat kepada Allah, agar jiwa kita menjadi ringan, agar kita tidak terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan yang membuat kita terhalang dari kebaikan-kebaikan. Yang kedua jamaah sekalian, hendaknya kita banyak doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniakan jasmani yang sehat, rohani yang sehat pula, fisik yang sehat, iman yang baik pula, iman yang sehat pula. Karena ada di antara kaum muslimin muslimat yang dikaruniakan kepadanya fisik yang sehat, jasmani yang sehat, masuk kepada bulan Ramadan tapi tidak puasa. Ada nggak Pak? Orang Islam disebut tidak Islam nggak mau, fisik jasmaninya sehat tapi nggak puasa. Ada nggak Pak? Banyak ya, tapi insya Allah tidak di sini ya, di luar sana ya, di luar sana ya. Ada juga yang bahkan bukan hanya tidak puasa, bukan hanya tidak taraweh,
tapi bahkan juga tidak sholat fardu. Ada nggak, Pak? Nah, insyaallah. Jadi maka kita minta kepada Allah agar ya kita, keluarga kita dikaruniakan fisik yang sehat, badan yang sehat, jiwa yang sehat, iman yang sehat, dan dimudahkan di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah al-farahu bi qudumi syahri Ramadan. Kita mesti gembira, mesti senang, mesti bahagia, mesti semangat menyongsong datangnya Ramadan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya, ketika kita mendapatkan satu karunia, mendapatkan satu curahan rahmat, mendapatkan satu nikmat, kita diperintahkan untuk menyikapinya dengan gembira. Jangankan sesuatu itu besar, jangankan terhadap karunia yang agung yang besar, sedangkan terhadap nikmat karunia yang kecil sedikit pun kita diperintahkan untuk bersyukur, untuk bergembira, untuk bahagia, untuk senang dengannya. Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang besar, seperti halnya bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di dalam bulan Ramadan kita bukan saja disyariatkan untuk melaksanakan saum, tapi difardukan, diwajibkan. Karena kalau dalam bulan-bulan yang lain juga ada syariat puasa, tapi sebatas sunnah. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan kita difardukan, diwajibkan. Dan di dalam saum yang kita lakukan, di dalam ibadah puasa yang disyariatkan Allah tersebut, begitu terkandung kebaikan-kebaikan. Ya, banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang tidak kita dapatkan pada ibadah-ibadah yang lain secara umum. Misalnya jamaah sekalian, dalam satu hadis dikatakan bahwa semua amalan, semua ibadah Bani Adam secara umum dinilai atau mendapatkan ganjaran 10 sampai 700, kecuali puasa. Ketika dikatakan kecuali puasa, menunjukkan bahwa puasa itu nilainya tidak terbatas, nilainya tidak dibatasi dengan angka-angka tertentu, saking besarnya. Ya, la hududalahu. Ibadah-ibadah yang lainnya dikatakan adalah milik Bani Adam, milik manusia, kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku, kata Allah. Puasa dikatakan oleh Allah, wa ana ajzibi, saya akan memberikan balasan secara langsung. Kalau ibadah yang lainnya bisa jadi ya diberikan balasan, tapi juga sifatnya ya melalui perantara. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan balasan. Ini adalah diantara keutamaan-keutamaan yang terdapat pada ibadah puasa, dan karenanya kita mesti menyikapinya, menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrah. Katakan hai Muhammad, dengan karunia yang Allah berikan, dengan rahmat yang Allah curahkan, maka hendaklah mereka bergembira. Jadi bergembira terhadap adanya karunia dan rahmat dari Allah itu adalah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Para hadirin sekalian rahman wa rahmatullah, kemudian di antara yang perlu kita lakukan terkait dengan dekatnya Ramadan adalah, barangkali ada di antara kita Bapak dan Ibu sekalian yang Ramadan tahun yang lalu ya punya hutang puasa, entah karena sakit, entah karena safar, entah karena yang ibu-ibu haid. Maka kalau masih ada, segera diselesaikan. Jangan sampai nanti masuk Ramadan utangnya masih ada, masih tersisa. Ya.
Oleh karena itu mumpung masih ada waktu beberapa hari ini, ya yang belum selesai diselesaikan. Mungkin kita sudah, ibu sudah, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan putri-putri kita yang sudah dewasa, yang sudah balik? Mereka karena sudah balik, kalau perempuan kan mesti mengalami haid. Sudahkah hutangnya diselesaikan? Nah, ini perlu kita perlu ingatkan. Jangan sampai masuk Ramadan hutangnya masih belum kelar. Berikutnya jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, di antara yang dianjurkan untuk dilakukan adalah at-tazawwud bil ilm, yaitu membekali diri dengan ilmu. Ya, membekali diri dengan ilmu. Utamanya ilmu berkaitan dengan puasa, kaitannya dengan Ramadan, kaitannya dengan amaliyah-amaliyah yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka di kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit jelaskan hal-hal yang terkait dengan saum. Misalnya di dalam fikih Islam itu diterangkan bahwa orang yang berpuasa itu disunahkan beberapa amalan. Di antaranya adalah as-sahur, yaitu sahur. Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Jadi meskipun kita tidak terlalu berhajat untuk makan, tidak merasa haus, tapi karena Rasulullah SAW perintahkan, maka kita lakukan. Kita lakukan dengan penuh ketaatan, penuh semangat untuk melaksanakan apa yang disyariatkan. Jadi sahur di dalamnya ada keberkahan. Keberkahan karena itu adalah diperintahkan, berarti kalau dilaksanakan bagian daripada ibadah. Berkah karena di dalam satu hadis diterangkan bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat, di antaranya adalah kepada orang-orang yang sahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Berkah karena kemudian dengan sahur itu fisik kita ketika melaksanakan puasa jadi lebih kuat. Kalau kita tidak sahur kan akan terasa lemah, lemas, sehingga akhirnya banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dikerjakan atau kurang maksimal. Kenapa? Fisiknya lemah karena tidak sahur. Dengan sahur fisik kita jadi kuat dan kemudian kita merasa melaksanakan agama itu menjadi terasa mudah, terasa gampang, tidak terasa berat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bahkan sahur ini adalah merupakan identitas umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Nah, jadi kalau umat Rasulullah disyariatkan sahur, sementara umat sebelum umatnya Rasulullah atau umatnya sebelum kita itu tidak disyariatkan sahur, meskipun pada mereka disyariatkan ibadah puasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah, itu kan menunjukkan bahwa puasa tidak hanya disyariatkan untuk kita, tapi juga untuk orang-orang sebelum kita. Nah, bedanya apa? Yaitu sahur. Kata Rasulullah, tasahharu walau bijur atima. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Jadi untuk disebut sahur maka bisa dengan apa saja. Dengan seteguk air, dengan sepotong kue, atau dengan sesuap nasi.
Nah, itu sudah mencukupi disebut dengan sahur. Ya. Dan tentu lebih baik lagi jamaah sekalian, ini mumpung masih ada waktu untuk menyiapkan, sebisa mungkin ketika kita sahur, di antara yang kita konsumsi adalah kurma. Nah, sebagian kita mungkin mengkonsumsi kurma itu hanya ketika buka, ya Pak ya. Nah, ada hadis yang bunyinya nikma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Ya. Meskipun ini bukan makanan pokok kita, ya, kita biasa makan nasi. Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi karena Rasulullah mengatakan demikian, nikma sahuril mu'min at-tamru, maka sangat baik kalau kemudian ini kita juga laksanakan, meskipun hanya 1 butir. Nah, kita anjurkan istri kita, anak-anak kita, ya keluarga besar kita untuk juga mengkonsumsi kurma ketika sahur sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk ittiba kita, atau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula jamaah sekalian, di antara sunnahnya sahur itu adalah dari sisi waktu pelaksanaannya diakhirkan, takhirus sahur. Jadi yang paling baik itu adalah dilakukan tidak terlalu jauh dari azan subuh. Ada seorang pernah sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian setelah itu sholat ya bersama Nabi SAW, sholat subuh. Ketika ditanya kapan atau berapa jarak antara sahur dengan azan, maka dijawab qadra khamsina ayah, yaitu kurang lebih 50 ayat. Artinya tidak terlalu lama ya. Bisa mungkin 1/4 jam, bisa mungkin 20 menit, setengah jam dari azan subuh. Jadi batas orang itu tidak lagi boleh makan adalah azan subuh, karena Rasulullah SAW punya 2 muadzin. Muadzin azan awal dan muadzin azan subuh. Ketika azan awal dikumandangkan, Nabi masih mengizinkan, silahkan makan, silahkan minum. Tapi ketika azan subuh dikumandangkan, Nabi melarang, jangan makan, jangan minum. Jadi batasnya adalah azan subuh. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di antara sunnahnya puasa itu adalah takjilul iftar. Apa Pak? Takjilul iftar. Apa itu takjilul iftar? Menyegerakan berbuka. Jadi takjil, kalau kita dengar kata takjil kan biasanya sebagian kita mengkonotasikan dengan apa Pak? Makanan ya. Ya, jadi langsung dikonotasikan dengan ya hidangan ya, hidangan berbuka. Jadi takjil itu artinya menyegerakan. Takjilul iftar artinya menyegerakan berbuka. Jadi di antara sunnah bagi orang yang puasa adalah begitu azan maghrib, begitu matahari terbenam, maka dianjurkan segera berbuka. Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nas bi khairin, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitra. Senantiasa manusia dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka. Justru tidak baik, justru kurang baik kalau azan maghrib terus sholat dulu atau mendahulukan sholat daripada berbuka. Karena yaitu tadi Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka. Dan dalam prakteknya disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu berbuka dengan beberapa rutop sebelum sholat. Kalau tidak ada rutop, maka Rasulullah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka berbuka dengan beberapa teguk air. Nah, ini menunjukkan dari sisi pelaksanaan takjil itu adalah dilakukan sebelum sholat. Dari sisi apa yang dikonsumsi saat
berbuka tersebut, maka sebisa mungkin diawali berbuka itu adalah dengan kalau bisa rutop. Apa Pak? Rutop. Kalau tidak ada rutop maka dengan kurma. Kalau nggak ada kurma maka dengan air. Biasanya Bapak sekalian kalau di depannya ada kurma, ada gorengan, biasanya yang didahulukan apa? Nah, gorengan. Jadi kalau ada pilihan begitu, ya didahulukan kurma ya. Tapi kalau nggak ada, adanya itu ya nggak apa-apa, apa saja boleh. Cuma kalau kita bisa mengupayakan, maka tadi Rasulullah mengawali buka itu dengan rutop. Kalau nggak ada rutop, dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, maka dengan air. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, pada kesempatan ini juga kita juga mengingatkan bahwa ketika kita makan, minum, termasuk ketika kita berbuka, jangan lupa mengawalinya dengan baca basmalah ya. Jangan lupa pula ketika makan, minum dengan menggunakan tangan kanan. Ini memang masalah sederhana, tapi masih banyak di antara kaum muslimin yang kadang makan minumnya itu ya sekenanya saja ya. Enggak, kadang masih suka lupa dengan menggunakan tangan kiri ya. Sering kita jumpai orang makan, misalnya makan gorengan Pak ya, yang satu yang tangan kanan megang gorengannya ya, tahu gorengnya, tahu berontak atau apa, atau tahu goreng, terus yang kiri megang cabai. Ketika nyeplos cabainya dipindah nggak Pak? Enggak ya. Nah ini kan makan juga. Nah kadang ketika makan ya, makan dengan tangan, nggak pakai sendok gitu ya. Maka ketika mau minum pakai apa Pak? Nah tangan kiri juga ya. Nah begitu pula yang lain. Nah ini hendaknya kita tinggalkan kebiasaan yang demikian, karena kita diajarkan sebagai umatnya Rasulullah SAW makan minum adalah dengan tangan kanan. Karena kebiasaan setan itu makan minum dengan tangan kiri. Kita disuruh menyelisihi kebiasaan setan. Setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, maka kita disuruh melakukan yang sebaliknya. Ya, termasuk ada kebiasaan setan yang kita juga jangan ngikuti. Setan itu jamaah sekalian nggak pernah qailulah. Apa Pak? Nggak pernah qailulah, maka kita dianjurkan untuk apa? Qailulah. Qailulah itu apa? Tidur siang. Ya, setan itu nggak pernah tidur siang Pak. Nah kalau kita dianjurkan untuk qailulah. Tidur siang itu bisa setelah zuhur atau sebelumnya ya nggak harus lama. Tidur siang, rehat siang itu namanya qailulah. Itu termasuk sunnah. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Dan kemudian di antara yang disunahkan ketika kita selesai berbuka, maka kita membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah membaca zahabar rama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Udah hafal belum Pak? Nah, kalau belum hafal saya baca, Bapak Ibu sekalian ikuti. Yang sudah hafal biar semakin lancar ya. Zahabar rama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabar rama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sekali lagi ya, zahabar rama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi artinya zahabar rama'u, telah hilang dahaga, telah hilang rasa haus ya. Wa batallatil uruqu, telah basah kerongkongan atau urat-urat ya. Wa thabatal ajru, semoga mendapatkan pahala insyaallah. Sudah hafal Pak? Nah, harus dihafalkan. Ini kurang 2-3 hari ini, mari kita berusaha untuk menghafalkan sehingga nanti setiap kali selesai berbuka
ketika tenggorokan kita sudah basah oleh air yang kita minum, kita bisa praktekkan baca tadi, sehingga semakin besar nilai kebaikan daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Jemaah sekalian, di antara yang disunahkan ketika orang itu berpuasa adalah banyak membaca Al-Quran, ya, banyak tilawah Al-Quran. Oleh karena itu kita diajarkan sejak bulan Sya'ban ini sudah mengintensifkan tilawah Al-Quran. Dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Seperti yang pernah disampaikan bahwa bulan Sya'ban itu disebut dengan Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Sehingga suasana Qur'ani itu di bulan Sya'ban sudah sedemikian rupa, sehingga di bulan Ramadan, nah ini bisa lebih maksimal lagi. Para jamaah sekalian rahimahullah, di antara yang disunahkan, dianjurkan ketika Ramadan adalah banyak berderma, banyak bersedekah, ya, banyak memberi kepada orang-orang di sekeliling kita, baik itu kerabat, ya, tetangga, ataupun siapa saja yang hendak kita berikan atau yang membutuhkan. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan. Beliau sangat cepat di dalam kebaikan itu, melebihi daripada angin yang bertiup. Nah, begitu pula jamaah sekalian, di antara yang disunahkan, dianjurkan ketika puasa itu adalah bukan saja kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga kita dianjurkan untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya. Apa yang bisa membatalkan pahala puasa? Yaitu segala bentuk maksiat kepada Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Segala bentuk larangan dari Allah, baik yang haram maupun yang makruh, ini bisa merusak nilai puasa kita. Oleh karena itu ini harus kita saling mengingatkan. Ketika ada di antara kita diprovokasi, dipancing-pancing, diajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang, maka kita mesti mengatakan kepadanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, untuk mengatakan inni shaim, saya sedang puasa. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa kita tidak melayani bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak berani, tapi karena saya sedang puasa. Dan sekaligus juga mengingatkan bahwa orang puasa tidak boleh, ya, melakukan hal-hal yang dilarang. Meskipun tidak sebagai pembatal puasa, tapi hal-hal yang dilarang itu bisa membatalkan pahala dan nilai daripada puasa yang kita lakukan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada beberapa menit untuk barangkali ada tanya jawab, ya. Dipersilahkan ya seputar materi ini. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau misalnya nih, ya, ini kan kurang berapa hari lagi nih, ya, utangnya masih 10 hari, ya, misalnya, ya, ini kurang nggak sampai 5 hari, ya, kan. Kalau sebagian ormas kan sudah menetapkan hari apa, Pak? Hari Kamis, ya, hari Kamis. Nah sekarang besok sudah Senin, Selasa, Rabu, berarti kurang 3, utangnya masih 10 hari. Berarti kan masih ada 1 pekan yang nggak akan tembus, nggak akan selesai. Nah, dari kitab yang saya baca, hutang tetap harus dibayar. Apakah ada dendanya? Pendapat yang rajih tidak ada dendanya. Tapi atas kelalaiannya, atas keteledorannya, menunda sampai akhirnya masuk Ramadan masih menyisakan hutang puasa padahal tidak ada udzur apa-apa, maka atas keteledorannya tersebut, di samping tetap menunaikan hutangnya di waktu yang lain, nah keteledorannya itu perlu ditobati juga. Jadi sambil juga menyelesaikan, karena hutang tetap harus dilunasi, tapi dia juga harus banyak istighfar, banyak mohon kepada Allah, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amal soleh. Mudah-mudahan
ya kesalahan tersebut, keteledoran tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya utang tetap hutang ya. Apakah di samping hutang ada dendanya misalnya? Pendapat yang rajih yang saya baca dalam kitab ini tidak ada dendanya. Jadi cukup utangnya saja. Kurang 7 hari ya 7 hari saja. Cuma karena teledor atau lalai tadi ya, sambil juga disertai banyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi Pak? Silakan. Kesiangan. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, di antara memang terkait dengan terkait dengan puasa ini kan di antara yang disyaratkan atau sebagian ulama memasukkan dalam bab rukun adalah niat ya. Untuk niat terkait dengan puasa fardu itu mesti sudah ada sebelum fajar, sebelum subuh. Dalam satu hadis dikatakan malam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyamalahu. Siapa yang belum menetapkan puasa, belum niat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Artinya sengaja tidak niat sampai datangnya subuh, nggak ada niat, maka ya tidak ada puasa baginya. Nah kalau puasa sunnah beda. Kalau puasa sunnah boleh baru pasang niat meskipun sudah jam 6 pagi. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada istri beliau, ya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Apakah kalian memiliki sesuatu? Kata mereka, enggak punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kalau begitu saya puasa saja. Nah ini menunjukkan bahwa untuk puasa sunnah itu boleh baru pasang niat meskipun sudah lewat dari subuh. Tapi kalau untuk puasa fardu mesti ya sebelum itu. Bagaimana kalau lupa? Namanya lupa, namanya nggak sengaja, ya nggak dihitung. Maksudnya ya insya Allah nggak apa-apa. Bukankah di antara doa yang kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ketika kami lupa atau tidak sengaja. Dan dalam hadis tentang ayat ini Allah menjawab na'am, oke. Nah, jadi diiyain doa kita, minta tidak dikasih sanksi ya ketika kita lupa atau tidak sengaja, itu diiyain oleh Allah SWT. Jadi kalau karena ketiduran bablas ya, maka ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Insya Allah tetap puasanya sah. Maka di sinilah saya kira kan di dalam bab niat ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Ada di antara ulama itu yang berpendapat niat itu mesti diperbaharui setiap malam. Itu mayoritas ulama berpendapat mesti diperbaharui setiap malam. Tapi sebagian ulama membolehkan niat itu di awal saja, niat puasa sebulan penuh. Kenapa ada yang membolehkan itu? Puasa 1 bulan itu dianalogikan dengan sholat. Kan dalam sholat itu ada sekian rukun, ada takbiratul ihram, ada fatihah, ada ruku, ada ya iktidal, ada sujud, ada salam dan seterusnya. Pokoknya ada rukun-rukun, ada sekian aktivitas. Niatnya setiap aktivitas tersebut atau cukup di awal, Pak? Nah, di awal. Karena itu di antara ulama ada yang membolehkan niat puasa Ramadan itu ya cukup di awal saja. Tapi mayoritas ulama mengatakan nggak bisa. Puasa 1 bulan Ramadan nggak bisa disamakan dengan sholat. Kalau sholat dari A sampai Z itu satu kesatuan. Kalau puasa 1 bulan itu antara hari pertama dengan hari kedua itu masing-masing berdiri sendiri. Makanya yang paling rajih, paling kuat adalah diperbaharui setiap malam, ya, diperbaharui setiap malam. Tapi ya tadi kadang-kadang faedahnya niat 1 bulan tadi itu ya kadang-kadang ada yang kesiangan terus nggak sahur atau mungkin lupa belum pasang niat ya. Yaitu diantara faedahnya itu. Kalau sudah punya niat 1 bulan ya mungkin itu menutupi itu. Tapi ala kulli hal bahwa kalau sesuatu itu dilakukan tidak sengaja ya maka
insya Allah tidak apa-apa. Ya seperti dalilnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Begitu Pak. Ada lagi Pak? Silakan. Gimana Pak? Kalau yang saya tahu wallahu a'lam bishawab bahwa kalau bayar utang puasa digabung dengan puasa Senin Kemis ya, maka ini tidak boleh. Yang saya tahu ya Pak ya, tidak boleh karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sama-sama sunnah masih mungkin, masih bisa. Tapi kalau yang satu wajib ya, puasa qadha nih Pak ya, punya utang 3 hari ya, maka 3 hari ini adalah wajib. Nah kalau ditempatkan di hari Senin, di hari Kamis ya boleh nggak? Ya boleh aja, tetapi yang jadinya itu adalah puasa fardunya, puasa qadha-nya gitu ya, dapatnya itu bukan Seninnya puasa sunnah Senin Kamisnya begitu. Wallahu a'lam. Bisa jadi ada khilafiyah dalam bab ini, tapi yang saya tahu adalah kalau yang satu fardu, yang satu sunnah ini nggak bisa digabungkan. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Ada lagi Pak? Oh, cukup. Isya jam berapa? Sudah masuk. Baik, kalau demikian saya kira sampai di sini yang bisa dibahas, yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya jasmani yang sehat, ya, rohani yang sehat, iman yang sehat, semuanya sehat dan dimudahkan ya oleh Allah kita menjalankan apa-apa yang disyariatkan, dimudahkan kita pula untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang. Dan semoga semua yang kita kerjakan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.